Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KKN 14 Uinsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua kenikmatan sehat meskipun di tengah-tengah wabah pandemi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa meneruskan perjuangan sebagai pelajar, yakni thalabul ilmi. Pada video kali ini kita akan bertanya kepada Ustadz Lutfi Ghazali. Beliau adalah penulis buku Nyargub Menyulam Silam. Tentunya di dalam buku tersebut banyak sekali nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalam buku tersebut dan dapat kita ambil hikmahnya. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Meskipun di tengah keadaan seperti ini, mudah-mudahan sehat semua. Sedang melakukan kesibukan apa di tengah-tengah pandemi seperti ini? Kesibukannya tetap dengan keluarga, keliling, nyari inspirasi untuk berkarya. Nomor 3 tetap silaturahim, itu sih kesibukannya. Pertanyaan pertama, apakah zaman dahulu pernah terjadi pagebluk? Pernah. Jadi kita mulai dulu dengan nomenklatur apa yang disebut dengan pagebluk. Pagebluk itu adalah istilah orang tua kita zaman dahulu untuk menamai suatu kejadian yang merupakan adanya sebuah penyakit. Kalau zaman dulu disebut dengan penyakit isuk loro sore mati. Zaman dahulu pernah beberapa kali orang tua kita mengalami hal tersebut yang disebut dengan pagebluk. Contoh misalkan di dalam buku Babat Tanah Jawi diceritakan di sana. Ketika zaman Sultan Agung Mataram memimpin, pasukan-pasukan dia pernah terserang sebuah penyakit. Kejadian itu ketika dia Sultan Agung lagi berhadap-hadapan dengan penguasa wilayah timur kerajaan Jawa yang waktu itu disebut dengan kerajaan Surabaya. Pasukan-pasukan dari Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung pernah mengalami penyakit yang mengerikan, isuk loro sore mati, pagi sakit, sore meninggal. Jadi apa yang disebut dengan pagebluk sebenarnya sudah kita kenal cukup lama, tapi nomenklatur pagebluk sendiri untuk saat-saat ini jarang kita dengar. Begitu. Sikap yang diambil oleh orang tua kita ketika menghadapi sebuah pagebluk tentu tidak lepas dari ikhtiar lahir dan batin. Dulu ketika contoh misalkan dalam sejarah tutur orang tua kita di zaman Sunan Pandanaran kedua yang makamnya di Semarang itu, beliau adalah pemimpin daerah Semarang waktu itu, juga pernah daerahnya terserang wabah pagebluk. Akhirnya yang beliau lakukan adalah tirakat. Beliau melakukan nyepi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan keluar agar Allah cepat mengangkat penyakit dari daerah di dalam wilayahnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu orang tua kita juga melakukan yang namanya ikhtiar lahir. Jangan lupa bahwasanya orang tua kita adalah bangsa yang dimana sangat mengenal dengan baik apa yang disebut dengan racikan jamu yang sifatnya herbal. Nusantara adalah daerah yang cukup subur dan tumbuhan-tumbuhannya atau yang disebut dengan flora itu sangat beragam, dan salah satu dari sekian banyak flora itu menyimpan khasiat-khasiat yang berguna dan bermanfaat terhadap kesehatan. Itu yang mungkin untuk saat-saat ini dilupakan, bahwasanya Nusantara ini merupakan surga flora yang di dalamnya juga bisa merupakan obat-obatan herbal. Itu sih.
hikmah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran sejarah masa lalu untuk ditanamkan dan diaplikasikan pada saat ini? Tentu yang pertama, orang tua kita itu punya unen-unen. Pertama adalah ojo dadi wong kang gumunan. Jangan menjadi orang yang gampang heran. Karena ketika orang itu gampang heran, berarti dia adalah orang yang gampang mengalami imun yang naik turun. Ketika imunitas itu naik turun, maka penyakit itu pasti akan gampang memasuk dan gampang menyerang. Dengan posisi tidak gumunan, tentu orang itu merupakan orang yang dengan sadar menjaga kesehatannya. Maka dari itu yang pertama kita lakukan adalah social distancing penting, tapi sosial media juga sangat penting. Social media distancing juga sangat penting. Kita harus berjarak dengan informasi-informasi yang menurut kita merubah dan berpengaruh kepada imunitas kita sendiri. Yang pertama itu, orang tua kita mengajarkan kepada kita jangan menjadi orang gumunan, jangan menjadi orang yang cepat heran. Karena orang yang cepat heran pasti mengalami imunitas yang naik turun. Yang pertama itu. Yang kedua, apa yang bisa diaplikasikan dan dipelajari dari sejarah orang tua kita dahulu. Kita sekarang lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kejadian yang harusnya menjadikan kita sebagai generasi penerus ini tidak lupa terhadap akar rumput sejarah kita. Kita disadarkan oleh Allah bahwasanya Nusantara ini merupakan negara yang sangat luar biasa, menyimpan flora, menyimpan herbal yang jarang sekali kita uri-uri. Mungkin di saat-saat ini kita disadarkan oleh Allah terhadap begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap negara Republik Indonesia yang harus kita jaga. Itu sih yang harus kita lakukan hikmahnya. Dengan adanya new normal, apakah diartikan bebas dari pandemi? Tentu tidak. Karena yang pertama, kita sebagai santri misalkan dan sebagai rakyat juga harus mengikuti apa yang sudah dianjurkan dan diarahkan oleh pemerintah sebagai ulil amri kita. Jadi new normal adalah suatu keadaan yang belum dibebaskan dari apa yang disebut dengan wabah tersebut. Tentu bebas dari wabah juga harus menunggu dari anjuran pemerintah kita. Jadi yang disebut dengan new normal bukan berarti kita sudah terbebas dari wabah, tapi ini merupakan suatu keadaan yang diharuskan kepada kita sebagai rakyat ini mencoba dan berusaha terbiasa dengan aktivitas yang disebut dengan ramah terhadap wabah yang sedang kita alami ini. Itu yang bisa saya sampaikan.